Oh, Oke, terima kasih Mbak Aya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ngelanjutin yang kemarin ya. Di sini aku nggak akan bahas teknikal mendetail banget loh, zoomnya hilang. Teknikal mendetail banget, cuma general aja. Nah, sisanya teman-teman bisa explore di dokumentasinya. Nah, aku coba bagi layar dulu. Mana layar? Desktop. Mana entire screen ini ya? Share. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Buat teman-teman, kalau untuk belajar Django bisa ke official docs-nya ya, di sini yang djangoprojects.com. Terus di sini juga bisa langsung ke ini, ke docs.djangoprojects.com, nanti akan diarahkan ke first step. Nih, ada lengkap banget sih ini first step-nya sampai build complete. Nah, kalau untuk familiaris, teman-teman bisa mulai dari sini kalau untuk belum pernah nyobain Django sama sekali. Di sini ada cara bikin projects-nya sampai bikin apps-nya. Di sini detail untuk teman-teman yang pengen lebih detailnya. Nah, sekarang aku mau ngebahas yang ada di GitHub dulu. GitHub yang template yang kemarin ya, IMP Django. Nah, di sini di template yang ini ada beberapa, kalau teman-teman lihat ada beberapa folder yang udah dibuat sebelumnya. Yang pertama di sini ada API, App, Base, sama Home. Nah, di sini waktu nge-create application di Django itu ada dua jenis folder struktur ya. Yang pertama adalah application, yang kedua adalah projects. Jadi di dalam Django setiap fiturnya itu dianggap application. Nah, jadi satu project ini nih yang di luar ini yang app ini adalah adalah projects. Projectsnya namanya app. Nah, di dalam app ini bakal ada folder lagi namanya app, nama projectnya, dan folder selain ini adalah folder untuk application. Jadi yang ini adalah projects yang paling atas, yang atas ini adalah folder projects, yang di bawahnya adalah folder application. Nah, folder application ini sebenarnya bisa plug and play. Jadi ketika kalian bikin feature misalnya feature kalau di Pusaka kan banyak fiturnya tuh, ada fitur bantuan, keagamaan. Kalian bisa bikin fiturnya di project yang berbeda, terus bikin modul di sana, bikin aplikasi di sana, bikin apps, folder apps. Kalian bikin fiturnya di situ sampai jadi, terus kalian bisa di compile dalam bentuk modul. Di sini ada namanya, kalau di Django itu ada namanya modul, kalau nggak salah modul. Nah, mana ya package, kalau namanya package. Nah, ini adding third party package. Nah, di sini third party kita bisa bikin package di sini. Jadi ketika kalian bikin application, kalian nggak perlu apa nge-kopas foldernya ke dalam sini ya. Kalian bisa bikin terpisah di settingan kalian masing-masing. Nanti tinggal di apps-nya di bagian setting ini, kalian tinggal import aja nama dependensinya. Misalnya bikin pusaka fitur bantuan di sini. Tinggal masukin aja ke sini import. Nanti otomatis akan ke import ke aplikasi ini. Jadi tinggal install di dependensi putrinya. Mana putri ini? Tinggal install di sini, misalnya ada di sini misalnya pusaka fitur fitur atau pusaka bantuan gitu, misalnya di sini versi berapa gitu, misalnya versi tahun. Ntar kalau udah diinstal di sini, tinggal di input di sini di bagian settingnya, kalian bisa ini apa namanya, bisa langsung pakai aplikasi itu langsung. Nah, enaknya Django itu gitu, jadi bisa modular aplikasinya, bisa dipecah-pecah gitu. Itu salah satu fitur Django ya. Nah, ini coba aku ini dulu reset dulu. Reset dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita mulai cek lagi ya folder strukturnya. Oke, balik ke sini. Di sini adalah folder app.
atau folder projects yang namanya app ini ya, folder project. Sebenarnya nggak selalu nama app sih. Tergantung kalian waktu mau bikin projectnya. Di sini ada tutorialnya di bagian mana nih nomor, oh bukan, di bagian docs yang awal banget, di bagian sini installation. Nah, setelah installation nanti ada create application. Nah, di sini Django Star Projects. Nah, ketika waktu kalian pertama kali install Django ya, waktu start project ini project. Ketika kalian jalan ini nih, Django admin, start project, terus ini nama projects-nya, nanti akan terjadi di Django ini ada dua project munculnya. Kalau aku kan namanya app ya, berarti Django Startup app. Nanti akan muncul di sini folder app dan folder app di dalamnya. Nah, folder app ini isinya apa aja? Isinya app sama manage. Ada satu file namanya manage. Nah, di sini adalah folder untuk manage semua konfigurasi aplikasi kalian, mulai dari security, di sini banyak kali ini ada security, CSRF, XSS, macam-macam. Ini basic security yang udah default keinstall di Django. Jadi kayak yang terjadi kita kemarin itu yang di Laravel ya, kayak XSS, kayak CSRF itu kadang itu nggak di-onin, nggak secara default on waktu di Laravel. Makanya kemarin sering terjadi kena deface, kena cross-site security origin, macam-macam lah kebobol itu. Nah, kalau di Django enaknya itu dia udah di-define di sini, udah default waktu kalian create project pertama kali, udah di-defaultin. Nah, terus kelebihannya juga di Django itu di Python ya, terutama ketika kalian jalanin project Python, di sini setiap projectnya itu kalau kalian lihat ada namanya Picache ini, Pycese. Nah, ini Picache ini apa ini? Jadi waktu kalian jalanin running si aplikasi Python ini, dia otomatis precompile codingan kalian ke semi binary di sini. Di sini semi binary. Jadi di dalam sini adalah coding-codingan kalian yang udah di-compile ke semi binary. Jadi ketika dijalanin untuk kedua kalinya atau fungsinya dipanggil untuk kedua kalinya, dia lebih cepat dari PHP. Kalau PHP dia setiap manggil dia interpret lagi dari awal. Cache-nya itu nggak ada, bener-bener pure dari dokumen, baca pure dari sini, dari mentahan ini. Tapi kalau Python enaknya dia ada cache-nya. Jadi ketika pernah dipanggil sekali langsung dia ngambilnya ke cache ini. Nah, ini binary-nya. Jadi lebih cepat untuk eksekusi. Enaknya di situ. Nah, terus untuk struktur project ya. Struktur project kan biasanya di sini ya contohnya. Misalnya kita ambil pusaka pusaka IMP7. Nah, ini aplikasi pusaka ya. Terus kalau mau bikin fitur kan tinggal nambahin slash gini kan, slash gini misalnya login atau apa misalnya bantuan di bagian menjadikan subfolder ini kan per app-nya dipisahin gitu. Nah, di Django juga bisa di setting kayak gitu. Jadi per app-nya di sini kan ada home, ada base, ada API. Nah, misalnya aku pengen bikin halaman login ya. Nah, di sini aku contohin cara bikin halaman login. Ini udah ini belum? Oh, belum. Aku install dulu. Masuk ke shell-nya dulu. Oke, sudah di Python 12, berarti di sini app aku masuk folder app-nya dulu. Di sini aku jalanin Python, manage. Di sini aku akan start application ya. Kalau yang awal kan start project ya, ini project semuanya. Nah, sekarang aku mau bikin aplikasi namanya aplikasi login. Di sini. Aplikasi login. Login. Nah, ketika aku klik enter, nah di sini ada muncul nih login. Nah, login ini ada banyak template, ada view, models, MVT ya. Di sini kalau Django itu pakai pendekatan MVT, model, view, template.
Nah, kita coba cek ya isinya apa aja. Nah, di sini masih kosong semua apps. Nah, tes ada views. Nah, gimana caranya aku mau bikin login nih? Login di aplikasi ini kosongannya. Nah, caranya gampang. Tinggal masuk ke views dulu, kita bikin viewsnya. Di sini kita render. Render, misalnya contohnya ngerendernya yang ada di home ini. Yang ada di home, di views. Ini ngerender template HTML aja. Berarti di sini aku bikin itu apa namanya function, bikin function namanya login ya, namanya login. Terus di dalam login ada request. Nah, terus kita render ini, kita ngerender template namanya login HTML. Nah, permasalahannya ini login.html ini belum ada nih di sini. Nah, caranya gampang, kita tinggal bikin aja folder di sini. Mkdir template kita bikin template, terus di dalam template sini salah, bukan di situ, rmnr. Kita masuk ke mana nih, mkdir, di dalam login kita bikin folder templates, terus di dalam folder templates ini kita bikin folder lagi namanya login. Jadi 2 kali ya, login templates login, ini biar bisa dipanggil secara global. Terus di dalam folder login ini kita bikin file namanya login.html. Kita bikin file di situ. Nah, setelah ada ini di dalam ini, baru kita bisa panggilnya di sini. Misalnya ini halaman login. Nah, terus yang di views ini ini sudah ditambahin get sama ini ya importnya. Oke, jadi di Django itu enak. Jadi setiap root ini kita bisa define, ini rootnya bisa get, bisa post atau apa dari sini, dari require ini. Nah, kalau ini kita dihapus saja, sebenarnya bisa kita hapus. Tapi permasalahannya kalau orang lain ngehit URL ini pakai head atau pakai put atau pakai delete tetap bisa ke bypass. Jadi ini buat nge-restrict kalau URL ini apa function ini cuman bisa diakses sama get gitu. Jadi ini fungsinya dekorator yang ada di Django ini. Nah, dekorator ini, tentang dekorator kalian bisa pelajarin di Python ya, Python dekorator sama Python Django ini untuk mempermudah konfigurasi fungsi yang ada di Django. Oke, sekarang udah selesai nih ya, kita udah bikin template-nya, ini HTML login, views-nya kita bikin. Nah, sekarang kita bikin routing-nya. Routing-nya kemana nih? Routing-nya kalau di sini contohnya ke slash login ya, kalau yang di pusaka ini, slash login. Oke, kita bikin slash login. Caranya, kalau di folder Django itu, kita bikin namanya file URLs nih, seperti yang di sini, file urls.py. Nah, di dalam login ini kita bikin file URLs. Nah, coba kita bikin file ya, touch login urls.py. Nah, di dalam sini kita bikin file namanya urls. Nah, isinya kita bisa kopas dari home, urls ini kita bisa kopas dari home. Nah, isinya ini kan tadi kan kita import dari views ya, views namanya login. Ini namanya login. Di sini name-nya kita namain login. Nah, sekarang kita udah define nih. Kalau si login ini punya URL pattern di base ini, base-nya adalah login. Di base pattern-nya ya, ketika kalian buka app login, nanti base-nya akan ke sini. Base yang di slash ini ya, slash yang ini, yang terakhir nih, slash ini. Slash ini akan ke redirect ke login. Nah, cuman permasalahannya yang login ini belum didaftarin nih, si aplikasi ini nembak kemana. Nah, cara daftarinya kita masuk ke konfigurasi application, terus masuk ke setting, ke URL, sorry, salah, ke URLs. Nah, di URLs ini adalah tempat buat nge-define semua routingnya di URL sini, di app
app URLs. Nah, ini sih contoh IP yang udah ada routingnya. Ini home, ini slash API, ini slash admin. Kita taruh di sebelum admin. Misalnya di sini ya. Kita masukkan sini, pet, di sini kita namain login. Login. Terus di sini include login URLs. Nah, kita masukin sini. Oke, sudah jadi. Oke, kita save. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau kita buka login, kita lempar dia ke URL ini login.urls. Maksudnya login.urls ini artinya kita masuk ke folder login, terus buka file URLs. Jadi ketika kita ngakses login ini aksesnya ke sini, folder login, terus masuk ke URL sini. Nah, coba kita jalanin ya. Make dev. Oh, belum. Make dev. Oke, oh ternyata udah gagal nih, error. Di mana nih errornya? Opening, lupa ditutup. Oh ini ya, lupa ditutup. Udah. Yang login mas, login URL kurang satu. Oh iya betul sekali. Yang login bawahnya. Ini ya, Nah, login oh ini kurang kurang tutup. Nah, nggak kelihatan. Di sini views has no attribute login. Oh ternyata ada yang kurang. Views views di sini views login. Di sini aku punya views, di sininya login. Ini udah ada. Oh, belum ku save. Ternyata belum ku save, guys. Eh, Terus di sini ada error lagi di bagian belum ketutup. Banyak kali tipenya. Nah, udah bisa. Sekarang kita coba buka ya. Localhost 8000. Nah, ini home-nya ya. Terus kita slash login. Tek. Oh, gagal. Kenapa nih? Oh, karena aku belum ngasih ini apa ini tadi bilang template does not exist. Oh, login. Kan templates login login HTML udah bener harusnya ini Index nggak sih mas? ah Eh, pakai index.html nggak sih? index.html enggak bisa aja login kayak ini login HTML does not exist template does not exist kenapa ini templatenya template template coba cek ya views ini home coba aku tambahin ini dulu ya nggak usah sih nggak usah template does not exist. Oh, apa aku belum save? Oh, udah di save. Template does not exist. Kenapa ini? Phone login HTML. Kenapa ya? Kalau coba yang lain, admin login, ini ada loginnya. Coba kalau aku pakai di halaman ininya, viewsnya aku pakai yang udah ada. Pakai yang home ya. Kita pakai views yang di sini. Viewsnya ini apa? Home index.html. Coba ya. Di sini aku pakai home index.html. Coba apakah bisa di sini ya? Oh, bisa. Berarti di sini harusnya login bisa dong. Login, login, login. Ini kan. Tem templates, bener kan namanya? Templates, login ini. Loh, masih tidak ada. Kenapa ya? Kenapakah ini? Atau aku belum?
login HTML coba aku stop dulu. ls app login templates login ada templates, bener kan? Templates atau ini dulu collect static, make collect static. Oke. Aduh, kesemutan kakiku. Kenapa ini Django template-nya kok tidak ada? Login template slide 19. Apa perlu aku define ini ya? Harusnya enggak sih. Views login HTML. Di sini request oh, I forgot. Ternyata waktu kita bikin apa namanya, aplikasi ini, kan ini aplikasi login ya, belum di-define di sini, di setting. Nah, ini dia. Nih, kita define dulu. Namanya tadi login ya, login.apps.login config. Nah, config-nya ini belum di-define. Nah, kalau di refresh harusnya bisa. Nah, ini. Tek, aku forgot. Jadi setiap bikin aplikasi kalian ini harus daftarin aplikasinya juga nih di setting. Aku lupa daftarin ini. Biar kenapa? Ketika kalian mau bikin templates atau mau bikin static file, di sini kan ada template static. Static itu untuk styling dan CSS ya. Misalnya gambar, CSS atau JavaScript, kalian masuknya ke static. Nah, untuk templates ini untuk server side renderingnya di sini. Jadi ini untuk server side rendering. Jadi kalian bisa nge-define parameter langsung dipasang di konteks. Begitu. Itu contoh ya. Nah, sekarang kita coba pakai ini ya, apa namanya? Pakai navigasi HTMX. Tadi contohnya itu. Nah, masalahnya di sini kita kan belum bisa navigasi ya. Nah, cuma bolak-balik kayak gini. Nah, coba kita tambahin navigasi HTMX ya. Kita tambahin di template-nya dari home mana nih? Dari home, terus kita tambahin button di sini. Gimana ya enaknya? Di sini aja deh. Button. Aduh, ini zoomnya. Nah, button. Button. Kita tambahin button di sini. Button di sini adalah button login misalnya. Eh, eh, kok gini? Hmm, 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 hmm. Kok gini? Kok gini? Kok gini? Mana tadi indeks? Indeks. Lu kok gini sihnya? Unit restore home 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 template index ya, kita benerin di sini tadi kepencet. Oke, kita bikin button di sini, button 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 login beli Copilot. Button, terus kita ini pakai HTMX get ke login hx. Targetnya kita body terus hx apa nih, hx swapnya inner, innernya besar atau kecil? Oh, kecil semua. Inner HTML terus push URL.
Kita replace-nya ini X push URL true. Push-nya URL kan. Oke. Oke, di sini kita save. Nah, di sini kita bisa bikin navigation dari home. Oh, belum dijalanin. Oke, apa namanya? Pakai ini SPA-nya HTMX. Nah, ini login. Tek. Nah, back. Nah, jadi ini sebenarnya SPA ini. Kalau kalian inspect di network, nah di sini network ya. Kalau kalian pencet button login ini, tek. Nah, di sini dia itu akan nge-get brief response ya, akan nge-get halaman login ini, nge-get. Tapi returnnya dia return HTML langsung nih, HTML returnnya ini. Setelah di return dia akan nge-replace body HTML yang ada di sini. Nah, titelnya kan masih sama nih, welcome HTMX. Tapi kalau kita refresh gini, enter, nah ini nggak ada titelnya. Karena di login ini isinya cuman ini aja, cuman kosongan gini, nggak ada titel, nggak ada body, nggak ada style. Nah, jadi kerennya di HTMX itu kita bisa bikin SPA-SPA-an gitu, ala-ala SPA. Jadi ketika klik ini, langsung nih, bodinya, color-nya ada. Jadi yang ke-replace itu di tag body ini. Kalau kalian inspect, di tag body ini, ke-replace sama ini. Nih ya, kita ulangi ya. Nah, headernya masih ini, masih ada nih, bodinya ini. Nah, ketika kalian pencet login, tek. Nah, ini yang ke-replace, kelihatan kan? Ke-replace. Itu karena di sini di HTMX itu kita get URL-nya login, terus kita targetnya yang mau ditargetin kalau udah dapat login ini, apa yang mau di-replace? Misalnya login ini ya, misalnya tag body ini nih, body si root body ini. Terus yang di swap mana? Di dalam bodinya inner HTML, lokasinya di dalam, setelah, sebelum. Nah, ini kita define-nya di dalam body. Jadi isi body seluruhnya kita swipe dengan hasil return yang ada di sini. Nah, kemudian kita push URL through. Artinya ketika kita udah swipe, URL-nya juga ini juga ikut ganti. Tapi nggak request, cuman URL-nya doang ini ke replace. Jadi base URL/login. Padahal mah aslinya nggak berubah, tetap di sini karena dia SPA gitu. Nah, kalau ini misalnya aku jadiin false ya, false misalnya di sini. Nah, yang pas ketika kalian klik login, halamannya doang yang berubah, halaman berubah, tapi URL-nya nggak berubah, nggak ada slash loginnya. Nah, itu makanya di sini kalau mau bikin apa namanya navigasi di HTMX itu harus HTMX ininya dituruin kalau untuk navigasi. Tapi kalau untuk misalnya ada view nih, terus ada tabel ya, tabel banyak nih. Ini nggak perlu di push URL-nya, tinggal ini aja apa namanya, tinggal replace aja. Nah, misalnya aku pengen login, tapi yang ke replace cuma ininya doang nih, HTML yang di sini. Nah, kita cek ya, ini HTML yang mana nih? Coba kita inspect elemen. Inspect, ini nama ininya apa nih? Card body ya. Nah, ini card body, ada card title. Nah, isinya card body. Card body, card title. Nah, di sini ada drop down. Nah, coba kita taruh di card body ya. Habis login kita replace ini. Caranya gimana? Nah, di sini kita bisa rubah di sini. Di targetnya, kita rubah targetnya jangan body, tapi kelas card body. Nah, coba ya. Nah, kelas card body kita refresh dulu. Nah, ketika kita pencet ini, klik. Nah, kerubah kan nih. Enaknya gitu, kerubah. Jadi seakan-akan kita itu masuk login interaktif, tapi tanpa perlu JavaScript. Itu mind blowing banget sih buatku. Nah, ini kan padahal di HTML-nya ini kan kita nggak pakai style nih. Nggak ada style apa-apa kan di file loginnya ini, di template-nya kosongan tok. Bener-bener kosongan. Di Tapi pas, refresh Mas coba. nah kalau di refresh, nah jadi kayak ini. Jadi balik lagi.
Karena function fungsi di HTMX itu return API-nya itu harus HTML. Harus formatnya HTML, bukan JSON, bukan GraphQL, bukan gRPC, tapi HTML harus returnnya. Jadi setiap kali misalnya tema nih, atau milih menu apa. Nah, returnnya harus HTML. Nah, setelah dapat return, yang mau di-replace dengan return itu di mana gitu. Misalnya ada, misalnya kayak menu dashboard gitu ya. Menu dashboard kan kayak gini nih. Menu dashboard ya, ada menunya di samping sini, terus ini tampilan menunya. Ketika kalian klik ini, yang ke replace itu ininya aja nih, yang ke replace. Jadinya ini nggak ke refresh, nggak ke rendering, yang ke rendering gitu. Mirip kayak state manajemennya di React. Yang ke render itu kan bisa semuanya di render ulang atau cuman part komponennya aja, mirip kayak gitu. Nah, bedanya kalau React kan renderingnya di eh, sisi front end-nya ya. Kalau di HTMX itu di sisi back end-nya. Renderingnya jadi di render dulu di backend pakai server side, terus di replace-nya pakai HTMX yang targetnya tadi. Ini targetnya itu, ini dalaman ini nih targetnya berubah itu. Enak banget. Jadi untuk reaktif sih udah oke banget sih HTMX. Nah, tuh guys, ini untuk apa namanya, introduction Django dan HTMX. Oh, nggak kerasa udah 45 menit. Mungkin segitu dulu kali ya. Ada yang mau ditanyain buat teman-teman? Nih apa nih? Komunikasi antar project bisa, Mas. Kenapa? Komunikasi antar project. Komunikasi antar project itu maksudnya gimana? App, app yang Oh, atas itu kan root itu kan eh, project gitu ya. ya Bukan project. yang app-nya. Hmm. Misalkan bikin project lagi itu komunikasinya kedua project. Itu bisa enggak? Karena kan masing-masing run serve sendiri ya. Nah, kalau gitu, kalau gitu beda lagi ininya, apa, arsitekturnya. Kecuali kita bikin modul yang modular. Di sini kan ada modul login, modul base gitu kan, terus ada modul macam-macam. Nah, komunikasinya kita tinggal ekspor aja modulnya, terus di sini tinggal import, langsung bisa komunikasi gitu. Nah, kalau untuk project dia udah bener-bener separate arsitektur. Nah, untuk komunikasinya ya either pakai API atau either koneksi antar database-nya jadi sama, atau pakai proxy. Itu bener-bener wall itu. Jadi kayak beda aplikasi aja gitu Mas Eko. Kalau project, komunikasi antar project. Nah, enaknya tuh yang kemarin yang aku struggle di Next.js ya, waktu bikin modular di Next.js, itu modul Next.js-nya, itu library-nya, aku nggak bisa import ke tempat lain, dan formatnya itu harus, kemarin tuh dari TypeScript kan itu default Next.js-nya, aku harus compile ke CommonJS. Jadi kalau aku compile-nya nggak ke dari TypeScript, nggak ke CommonJS, itu bakal nggak bisa diimport sama Next.js. Nah, nggak enaknya di situ. Jadi di TypeScript ini yang bikin pusing. Di dunia backend JavaScript itu, ketika nge-compile itu ada yang harus dirubah ke CommonJS, ada yang harus dirubah ke JS biasa, terus ada yang dirubah lagi ke modular JS, macam-macam itu. Terus dari format itunya ada format modul UMD, modul ES berapa. Oh, itu pusing banget. Bikin sakit kepala pakainya ESLint 2000 berapa. Terus ngecek lagi apakah ini support frontend atau enggak. Wah, pusing kemarin cuma bikin modul doang. Nah, kalau di sini di Django ya nggak usah pusing mikirin itu, ikutin aja standar Python bikin modulnya. Jadi kalau di sini di Python ini enaknya itu ada namanya, kita pakai Putri. Putri ini package manager. Jadi di project ini kita bisa ekspor per project dan ekspor per modulnya, per modul atau per apps. Nih, contohnya ya, kalau di sini aku mau ekspor satu project ya, tinggal gini aja, Putri build. Nah, ketika udah di build, nah di sini nanti ada folder distribution. Nah, distribution ini bentuknya WHL.
compiled Python nih yang ini. Nah, ini kalian bisa install ini langsung udah bisa jalanin project ini di Python kalian. Jadi nggak perlu tahu itu Python-nya versi berapa. Yang penting ya minimal ini aja nih, minimal sesuai yang di requirement ini. 12 ke atas nih. Yang minimal cuman ini aja, udah ngelihat Python versi berapa, standar Python. Nah, beda sama JavaScript. JavaScript ini ada yang harus backend-nya pakai Node, terus kalau misalnya udah di-compile pakai Node, nggak bisa jalan di ban, terus kalau di ban jalan nih, belum tentu jalannya nggak bisa dipakai runtime Deno. Wah, pusing banget, tergantung runtime kalau backend-nya JavaScript. Jadi banyak hal-hal non teknis yang nggak yang ngabisin waktu gitu kalau di backend. Nah, kalau enaknya Python ya udah ngikut semuanya standar Python, vanilla Python. Semua framework ngikutin standar Python. Misalnya kita bikin modul di Flask nih, bisa kita import di Django atau sebaliknya. Atau bikin modul di Fastify, kita juga bisa import di Django gitu. Jadi bener-bener agnostik framework banget karena ininya biasanya Python gitu. Kemarin aku nyoba itu waktu di Nest.js itu struggle, nggak bisa, susah. 1 minggu aku bikin modul doang, 1 minggu dan itu bikin sakit kepala. Ya, next project harus pakai Python standarnya. RKMNG. RKMNG kayaknya udah nggak mau ini, delete aja udah drop. Tapi udah pusing. Udah pusing, udah nggak usah. Kalau yang awam di dunia perbaikan perlu belajar dari start Python dulu nggak mas, atau nggak masalah langsung masuk Django? Nggak masalah sih, soalnya enaknya di sini tuh nggak kayak kita belajar backend JavaScript ya, nggak kayak belajar backend framework backend JavaScript. Contoh misalnya kalian belum tahu JavaScript nih, langsung ngedalamin Angular atau langsung ngedalamin Next.js. Ketika kalian dalamin itu terus berubah ganti framework misalnya jadi Next.js, itu pengetahuan kalian nggak akan kepake sama sekali. Nah, bedanya yang bikin seru di Python ini, ketika kalian dalamin Django, otomatis kalian udah otomatis ngedalamin Python. Nah, ketika ganti framework ke Flask atau ke Fast API, ilmu-ilmu yang udah kalian pelajarin itu sama, nggak beda. Jadi enak banget. Jadi udah langsung mempelajari Python-nya karena mereka pakai vanilla Python semua, standar Python, dan enaknya di Python itu ada forum standarisasi. Makanya data science, data analitik, machine learning itu rata-rata pakai Python karena mereka punya standar yang jelas. Mau gonta-ganti framework atau apa, library, bahkan library pun diatur, nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kaidah standar Python. Jadi bisa modular, dipakai di mana-mana. Itu kalau JavaScript terlalu opinionated, misalnya udah belajar Angular, udah Angular aja, ganti framework, udah belajar ulang dari nol. Itu ya bikin sakit kepalanya di situ sih dunia JavaScript. Gitu Mas Bagas ya. Mas, kalau HTMX-nya bisa jadi kayak komponen itu nggak, atau makanya punya Daisy UI. Nah, komponen itu styling komponennya pakai Daisy UI. Nah, di sini karena kita server side rendering, bikin komponennya kita pakai fiturnya Django Templates. Jadi di Django Templates ini kan contohnya nih, base ini kan. Nah, di sini aku punya templates dan ini ada base HTML. Nah, ini base HTML-nya. Nah, kalian bisa bikin komponen dari sini. Jadi misalnya dibikin folder lagi di sini di template ada base. Nah, di dalam base ada folder lagi components, misalnya komponen sederhana aja bisa. Jadi nanti pas ngerenderingnya kalian bisa ngerendering manggil dari ininya nih. Ini contohnya ya, aku pakai yang home. Nah, di home ini dia ngambil base. Nih mana nih index. Nah, di sini aku ini extend modul base. Terus aku replace bodinya jadi ini isinya. Ini kayak ini. Atau bisa juga di sini kalian bisa include di sini include komponen apa gitu, include komponen apa gitu, misalnya base components header gitu, header.html. Jadi formatnya bener-bener HTML. Ini server side rendering ya. Nah, kalau kalian pengen ini manggilnya dari server side. Nah, kalau pengen manggilnya dari client side, misalnya dari HTMX, tinggal pakai get aja kayak tadi di sini. Tinggal get nama komponennya apa, terus yang mau di replace di sebelah mana nih, yang mau targetnya mau ditaruh di atas
body atau di bawah footer atau di dalam artikel atau apa, terserah nih dari sini nih. Targetnya apa, terus di swabnya ini cara nge-swabnya gue hilang. Cara nge-swabnya harus di push. Mau kalau biasanya kalau komponen nggak perlu pakai push ini ya, nggak perlu pakai push URL. Ini jadi dihilangin aja. Jadi cuman define komponennya apa, yang mau di-replace apa, di-replace-nya sebelah mana, dalam, luar, bawah atau setelah. Terus ini udah langsung, ini nggak perlu login ya, langsung ditambahin auto trigger nanti di situ Mas Aha. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti kita ada standarisasi terkait penggunaan HTMX-nya. Standarisasi di situ enaknya di HTMX ini yang gini. HTMX mana ya webnya. Nah di HTMX ini kalau kalian masuk ke bagian esai, ini lengkap banget deh arsitektur HTMX-nya. Standarisasinya dari sini aja, dari meme, dari meme. Di sini nih ada dari bagian esai, kalian bisa lihat di situ atau enggak ada bukunya. Mereka punya buku kalau nggak salah. Bukunya mana ya? Ada nyempil di mana gitu buku PDF-nya. Di situ standarnya ada. Kita pakai standar dari situ aja. Soalnya tuh udah komplit banget sih. Tuh Mas Eko. Maksudnya gini Mas, halo. Halo ya? Maksudnya gini, itu kan kayak penggunaan HTMX itu apakah sekedar kayak hanya apa ya, kayak misalkan model kayak apa ya, yang sifatnya itu hal-hal kecil gitu kayak alert gitu loh HTMX-nya, atau kayak komponen itu mau di HTMX kan juga, misalkan layout-nya kayak gitu loh, Kalau bisa semuanya layout-layoutnya. itu di HTMX kan semua. Ya di HTMX semua. Nah, kalau di sini kan sebenarnya front end itu apalagi aplikasi untuk dashboard ya. Dashboard itu nggak perlu gimmick namanya animation, nggak perlu gimmick macam-macam. Yang penting fungsionalitas, bisa input, outputnya bener gitu. Inputnya bener, outputnya bener. Jadi nggak perlu JavaScript yang aneh-aneh sih. Paling dari CSS-nya aja Mas Eko. Itu kalau bikin dashboard rata-rata dashboard aplikasi pemerintah, kecuali landing kayak landing page atau aplikasi untuk umum yang harus ada gimmick marketingnya. Terus kalau nggak apa namanya, kalau nggak bagus tampilannya, nggak ada yang make, itu kita harus bikin tampilan yang benar-benar reaktif dan banyak state di front end-nya. Nah ini masalahnya kan kita programnya kan program pemerintah yang usernya mau nggak mau harus pakai itu kan. Jadi kalau bisa sih tampilannya sederhana, nggak terlalu sulit. Django admin ya, paling minggu depan Mas Vidi. Udah habis jam 10. Paling kira-kira kayak gitu sih Mas Eko untuk site-nya. Jadi langsung server side rendering dari templates. Nah, kecuali yang di sini kan mobile app ada tuh, mobile app Pusaka 3 dia pakai Next.js karena mobile untuk HTMX-nya dia nggak bisa, dia harus pakai server side rendering. Sedangkan di mobile dia nggak ada servernya, jadi nggak bisa pakai HTMX untuk di mobile. Gitu. Ada sampel-sampel web yang udah pakai full HTMX nggak? Ada, contohnya ini. Mana ya? Loh, kok hilang ini ku? Bookmarkku. Nanti deh aku share ya di grup. Banyak. Sama proyekanku juga pakai HTMX full. Enak banget tuh. Terus di HTMX ini ada namanya plugins kalau nggak salah. Plugins mana ya? Kok hilang? Oh ini bukunya nih, bukunya Hypertext Media, Hypermedia Driven Application. Jadi kita back to nature ya, karena
server kan lewat HTTP, responnya ya pasti HTML, mirip kayak GitHub. GitHub kan dibikinnya returnnya di HTML, server side renderingnya pakai Ruby. HTMX contoh itu ada lagi yang ditanyakan. TMX Modern jQuery Framework. Modern jQuery. Terus buat VS Code apa aja ya, Mas? Tools buat VS Code paling itu pluginnya Python Interpreter sama Django HTML buat formatting Django template-nya. Udah itu aja. Oh, sama satu lagi Tailwind. Plugin Tailwind biar kelihatan ininya apa namanya kelasnya, list kelasnya. List kelasnya sama preview kelasnya di ini di templates-nya. Waktu ketik kelas nanti kelihatan itu previewnya. Itu tiga plugin itu sih udah cukup karena returnnya pun return HTML. Itu Mas, itu kan file migrasinya per modul ya, nanti run migrasinya mau otomatis sekali untuk semua modul atau harus satu-satu run per modul? Enggak, otomatis. Defaultnya otomatis semua modul dijalanin, tapi bisa milih satu-satu. Tapi defaultnya semua langsung dijalanin Kang Den untuk migration. Iya, kena semua Mas Vidi. Defaultnya kena semua, tapi bisa dikonfig mau yang mana dulu. Misalnya kita habis import modul nih, tapi kita nggak mau modelnya. Bisa aja nggak usah dimigrate untuk model yang itu, di skip. Dipecah per file nggak Mas? Model itu bisa dipecah. Jadi itu kan ada file namanya model.py. Itu bisa di delete, filenya harus diganti dengan folder model. Nah, di dalam model itu nanti ada misalnya user.py, terus profile.py, bisa dipecah-pecah kayak gitu Mas Eko. Jadi dijadiin folder. Kalau yang tadi kan template-nya file ya. Sebenarnya file itu bisa di replace aja jadi folder. Terus di dalam folder itu ada file-file lagi. Bisa kayak gitu Mas Eko. Terus ini Mas Hans, kalau untuk library Python yang recommended ada listnya enggak? Recommended buat apa nih Mas Adi? Terus saya bisa pakai model di modul lain. Iya, bisa pakai model di modul lain. Yang penting modul lainnya itu udah diimport secara global di settings yang tadi. Nah, kalau udah diimport nanti bisa dipakai di tempat lain, di modul yang lain. Itu bisa modular. Bikin ML. Machine learning. Iya, enaknya gitu. Terus enaknya lagi kan orang data kan biasanya kan ngodingnya pakai Python ya, scraping buat ETL. Ya udah nggak usah convert lagi, langsung aja mereka ngikutan ngoding di backend-nya buat ETL-nya pakai Python juga kan. Terus misalnya mau ada project ML, ya udah bisa nge-import file notebook Python-nya juga bisa, model Python-nya juga bisa. Enaknya gitu. ETL dijadiin modul berarti iya, modul ETL. Langsung aja Mbak Aan nulis di situ ya Mas Aha. Terus Iya, langsung satu jadi proses. aja. Biar Jadi nggak usah pecah-pecah kan. nggak usah pecah-pecah langsung jadi kan. ETL A, ETL B gitu kan gitu. Heeh. Banyak banget. Terus dibikin cronnya dari per modul itu enak sih. Cocok nggak Mas untuk jadi RESTful API untuk mobile app? Cocok banget. Jadi Jago ini bisa di setting defaultnya stateful ya, state-nya ada di di server. Nah, bisa kita setting sebagai stateless.
Jadi tadi kan aku udah bikin folder API ya. Bisa ditaruh di situ API-nya Mas Eko, terus ditambahin Swagger juga untuk bikin dokumentasi API-nya. Nah, di sini enaknya itu mirip kayak framework full stack lainnya, dia bisa dijadiin full stack atau dijadiin backend doang atau sebagai API. Nah, ini rencananya yang mau dipakai di pusaka nih untuk modul baru yang di pusaka nanti pakainya Django, dan Django ini nembaknya API dari mobile app pusaka versi 3 ke modul baru backend pusaka gitu. Ini rencananya mau itu untuk modul baru Mas Eko. RESTful return ya JSON. Nah, enaknya itu udah ada modul bawaan JSON, return JSON. Oh, udah langsung JSON. Dan modul bawaannya itu ya bawaan Python, standar Python. RESTful. Begitu. Modul API ada lagi. Yang lucu, aku sebenarnya ini loh, agak bingung juga sih yang belajar Django ya Python, framework Python sama framework Rust, terus sama Node.js. Yang aku sering gonta-ganti framework nih antara 3 bahasa itu. Dan yang paling ribet itu beneran itu JavaScript. Runtime-nya itu ngikutin standar masing-masing. Yang pakai Node.js ya Node.js, yang pakai Bun ya pakai Bun. Bun atau Bun sih bacanya Bun ya. Terus pakai Deno ya Deno, pakai Zik ya Zik, ngikut standar rantai masing-masing ngejalanin backend-nya itu. Terus waktu nge-compile-nya dari TypeScript. Nah, dari TypeScript ini yang pusing kalau jalanin di Node.js harus ditranspilnya ke ngikut si si Node.js ini. Oh, pusing banget. Nah, kalau pas waktu aku pakai Python terus pindah ke Rust misalnya atau pindah ke Elixir, itu enak banget. Setiap framework itu standarnya sama semua. Jadi misalnya aku habis pakai framework A nih buat bikin full stack, terus tiba-tiba di project lain pakai framework yang lain, yang maupun di Rust atau di Python ya. Itu struktur foldernya, cara bikin API-nya, cara bikin dekoratornya, cara bikin routingnya itu sama semua. Cuman beda paling di bagian ORM-nya lah, beda-beda tipis bagian ORM-nya sama bagian config security gitu. Tapi kalau cara bikin routing, bikin template begitu sama semua. Yang bikin mind blowing itu Rust sama Python gitu. Tapi yang paling aneh itu JavaScript ngikut standar sendiri-sendiri. Django ORM ada. Nah, bisa raw, bisa pakai defaultnya Django ORM. Nah, serunya Django ORM ini kan dia ini Python ya. Kalian bisa pakai Django ORM ini di Flash, di Fast API. Gokilnya gitu. Raw is the best ya. ORM 2003. Kalau aku kemarin ORM-nya bermasalah jadi pakai raw terus. Dulu waktu banyak data waktu sama company di Singapura. Tim FEB bisa apa jadi satu? Tim FEBE. Hmm, kalau disebut FEBE kayaknya kita kalau lebih ke software engineer ya. Software engineer mungkin spesialisasinya bisa di front end, bisa di BE, tapi tidak menutup kemungkinan mengetahui atau bisa nge-config juga di sebelahnya. Misalnya spesialisasi di FE, tapi juga bisa back end tipis-tipis, atau spesialisasi di BE, bisa front end tipis-tipis. Di JS ORM-nya bikin pening, iya sakit kepala. Terus ORM di framework nggak bisa dipakai di tempat lain. Emang nih standarnya nggak sama gitu. Kalau Python itu aneh ya, aku sebenarnya agak aneh sama Python sama Rust itu ORM-nya sama semua. Walaupun beda nama, tapi cara memanggilnya, strukturnya itu sama. Kayak punya standar sendiri gitu, standar sendiri tapi disamaratakan. Jadi enak gonta-ganti framework. Cuman, oh framework ini lambat nih, oh coba pakai framework yang lain. Cuma tinggal ganti importnya doang, terus config-config dikit udah jadi. Nggak perlu rewrite semua. Nah, terus yang cerita serunya ini, kita ganti bahasa,
ada itu yang cerita tentang Pinterest itu. Dia punya 200 server pod buat Python itu buat modul notifikasi ya. Si Pinterest itu cerita. Mereka ini punya server Pinterest 200 server pod ya, 200 VM istilahnya. Itu untuk ngehandle jutaan user notifikasi. Nah, tapi mereka bingung nih mau rewrite ke bahasa yang lebih kenceng itu effort banget, bikin sakit kepala karena udah gede banget projectnya. Terus ketemulah nih bahasa satu lagi namanya bahasa Elixir. Bahasa Elixir ini bahasanya mirip banget sama Python, cuman bedanya dia jalan di atas OTP Erlang. Jadi Erlang itu Ericsson Language ya. Ini bahasa khusus diciptakan untuk telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu biasanya rata-rata pakai Erlang. Nah, ketika di rewrite pakai Erlang ini karena bahasanya mirip Python, mereka berhasil ngehemat resource yang dari 200 pot tadi cuman dijalanin sama 4 pot elixir. Hemat banget tuh. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya udah scaling user kita sampai ratusan juta, kita bisa langsung di service-service tersebut kita bisa rewrite kayak Elixir karena bahasanya mirip sama Python. Mirip banget persis. Enaknya Python di situ. Nah, kalau JavaScript pusing kali ini. Mau nge-scaling up harus antara runtime-nya diganti, ininya wah, effortnya berat banget. Apalagi PHP, wah, nyerah. Java nggak ngapa-ngapain, bloated. Berarti emang tujuannya kita ke Erlang. Iya, betul. Tujuan kita emang ke Erlang, tapi kalau langsung ke Erlang itu kejauhan. Jadi kita pertama pakai Python dulu sebagai pengenalan bahasa functional programmingnya ya, pakai Python. Nah, karena IMP ini usernya kan kita usernya belum mencakup seluruh Indonesia kan, tapi mungkin saja di suatu saat kita harus ngehandle user seluruh Indonesia yang jumlahnya 300 juta tersebut. Itu nggak mau harus pakai Erlang. Pakai Java, wah mahal banget. Pakai PHP, wah nggak, paling 503 terus returnnya karena timeout terus. Tujuan kita emang ke Erlang tuh. Java buat orang kaya ya, scalingnya nambahin server. Masa 300 juta servernya ada 300 juta juga kan. 300 juta server. Itu bikin sakit kepala, jebol servernya. Kerennya Elixir itu gitu. Jadi 200 instan Python bisa di-replace sama cuman 4 instan Elixir. Powerful banget pokoknya. Itu kemarin awalnya itu mereka pakai apa ya itu. Pokoknya yang aku habis benchmark ya beberapa minggu lalu, Laravel ini di satu instannya itu bisa sampai 200 RPS. Terus Python ini defaultnya ya kalau pakai runtime Python dijalanin di Python itu bisa sekitar 5000 RPS gitu. Terus runtime-nya aku replace pakai Rust kemarin. Yang di template ini runtime-nya udah aku replace pakai Rust. Namanya Granian, itu speed-nya bisa naik 2 sampai 4 kali lipat. Keren banget nih Python. Tapi nggak langsung keras semua. Jadi cuman di back end-nya aja, di bagian runtime-nya. Nah, terus enaknya ini di Python ini ada yang namanya FFI atau namanya apa yang kemarin di share itu. Jadi si Python ini bisa jalanin Erlang atau jalanin Elixir tanpa perlu nge-convert bahasa itu ke Python. Jadi istilahnya kita bisa ngejalanin hasil compiler bahasa lain di Python, enaknya gitu. Makanya kan machine learning yang sebenarnya itu bahasanya itu kan pakai C dan C++, tapi bisa jalan di Python. Karena ada fitur jalanin uh, binary di bahasa lain ke Python. Makanya yang tadi machine learning engineer, data science pakainya Python. Terus ketika mau naikin performance, naikinnya pakai C atau pakai Rust, terus dipanggil aja di di Python-nya. Nah, jadi Python itu bahasa wrapper yang paling enak dan agnostik banget. Oke, wah udah lewat banyak. PHP Bennett 2023.
Mas Yuri tuh. Apa ini apa sih namanya PHP fans. Kemarin juga aku discuss di forum ya, forum PHP yang internasional. Nanya nih, PHP ini kalau buat user sekian itu kok lambat banget ya, udah di pakai dockerisasi, terus sudah pakai recommended dari officialnya ini apa buat ningkatin concurrence connection, udah dipakai PHP yang pakai paralel itu, Laravel fans PHP haters. Terus sama forumnya bilang kalau Laravel emang nggak bisa gitu, kalau mau langsung pakai raw PHP aja. Nah raw PHP itu lebih kenceng. Laravel itu emang lambat gitu. Jadi kayak gitu. Mereka bilangnya raw PHP aja. Tapi mereka juga bilang, tapi masalahnya PHP ini ketika runtime-nya waktu uptime pertama kali ya, itu mereka benar-benar interpreternya baca dari file.php. Jadi tetap lambat gitu ketika filenya besar, terus projectnya banyak. Nah, kalau mau pakai compiled language atau setengah-setengah kayak Python. Python itu yang tadi ketika kita jalanin dia punya precompile-nya. Django number one precompile-nya. Atau bener-bener pakai compiled language kayak Rust, kayak Elixir gitu. Nah, terus yang uniknya dari Elixir nih, aku malah bahas Elixir. Dia bisa jalan sebagai interpreter, bisa jalan sebagai compiled language. Nah, ketika mau update bahasa nih, kalian nggak perlu restart servernya. Tinggal ganti aja, misalnya file mana nih yang error ya, tinggal ganti filenya aja. Terus nanti mereka di belakang nge-compile sendiri, tanpa bikin down. Banget tuh Elixir. Tapi itu entah kapan, kalau kita udah mastering Python. Wah, jangan, terlalu berat kalau langsung lewat Elixir, Mas Eko. Karena paradigma yang biasa dipelajarin anak kuliah atau anak RPL, SMK itu OOP, Object Oriented Programming. Nah, masalahnya Elixir ini itu adalah Functional Programming, bukan Object Oriented. Beda jauh paradigmanya. Dan kebutuhan untuk itu kita belum ada, karena user kita belum menyentuh 100 juta. Kalau udah nyentuh 100 juta, baru itu mau nggak mau harus pakai Elixir. Bisa, ya, Python bisa pakai dua-duanya. Bisa fungsional, bisa OOP Python itu. Waktu aku belajar pakai Python dulu itu aku fungsional dulu. Jadi belajar fungsional langsung dari Python. Terus ketika itu dosen kan kuliah maksa OOP kan, ya udah belajar lagi OOP di Python. Tapi defaultnya itu functional programming Python. Tapi ada fitur OOP-nya juga lengkap. Pragmatic programming ya. Maksa ya OOP Java. Kenapa harus OOP gitu? Padahal OOP cuma salah satu pilihan arsitektur ya, arsitektur pembunuhan. Sebenarnya banyak selain OOP itu ada fungsional, terus ada prosedural, macam-macam. Tapi kenapa yang dipaksain itu OOP? Padahal nggak semua use case bisa diselesaikan dengan OOP. Pasarannya banyak. Sebenarnya marketing sih. Marketing nih. Mirip kayak Dart atau Flutter kan itu marketingnya Google biar orang-orang pakai Flutter. Padahal mah bisa pakai yang lain. Kayaknya udah lewat banyak nih ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak, ditutup ya. Jadi ngalor ngidul ya, jadi ngalor ngidul. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kita lanjut minggu depan lagi. Boleh untuk detailnya boleh langsung dipelajarin di documentation-nya sama documentation Django dan documentation Daisy UI untuk bikin tampilannya, dan untuk kreativitasnya atau manajemen UI-nya bisa ke HTMX. Itu. Oke, mungkin cukup sekian. Aku kembalikan ke Mbak Aya. Sudah lewat setengah jam. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya, Pak. Perlu nih, teman-teman pada aktif berpartisipasi. Teman-teman silakan bisa dicoba dipraktekkan, dilihat dokumentasinya, biar sedikit-sedikit bisa upgrade. Oke, nanti untuk minggu depan, kita di link yang sama ya, teman-teman, di Zoom ini. Tujuannya biar bisa direcord dan biar bisa diulang-ulang.
materinya. Kalau gitu saya cukupkan untuk sesi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.